Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minalhamdulillah. Selamat pagi sobat jamaah sekalian. Pada pagi hari ini saya akan mencoba berbincang dengan salah satu orang yang bisa dikatakan cukup berperan penting lah dalam hal pembangunan Masjid Al-Falah. Profil beliau kurang lebih sudah hampir setengah umurnya itu berkecimpung dengan proyek atau yang berhubungan dengan pembangunan menara ataupun masjid ataupun tempat-tempat ibadah lainnya lah, bisa dikatakan seperti itu. Memasuki usia yang sudah 40-an lah, bisa dikatakan seperti itu. Hampir 22 tahun kurang lebih sudah bekerja malang melintang di dunia perproyekan atau pembangunan. Jadi cukup kompeten untuk kita jadikan sosok yang bisa dipercayalah untuk memegang sebuah tanggung jawab pembangunan masjid. Perkenalkan teman saya, namanya Pak Bowo. Mas Bowo. Oh, Mas Bowo, oke, monggo. Ya, jadi alhamdulillah lah, dengan seiring berjalannya waktu, progres yang kita harapkan dari yang kita planningkan lah seperti itu, sudah hampir 90% lah pencapaian yang sudah kita lihat bersama lah, bahwa masjid kita yang dulunya masih bisa dikatakan sederhana, mencakup jamaah yang belum begitu banyak, sekarang sudah megah dengan ornamen-ornamen yang cukup modern, walaupun ya minimalis lah bisa dikatakan seperti itu, karena kan kita terbentur dengan lahan yang kurang mendukung lah kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau untuk membuat sebuah bangunan atau masjid yang ideal, ya ada terbentur terkait dengan kecukupan lahan, dan yang paling penting memang tadi itu pendanaan, karena dalam hal ini pendanaan itu adalah faktor ya bisa dikatakan utama, iya, karena sebuah progres pembangunan pasti akan linear dengan dana atau budget yang ada, begitu kurang lebih. Nah, kita pagi ini coba sedikit berbincang-bincang dengan Pimpro lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini kita sama-sama bisa tercerahkan, atau kan kalau mungkin ada unek-unek atau hal-hal apa yang sekiranya jadi pertanyaan lah, kok pembangunannya seperti ini, kok progresnya lama, kok ada suatu hal yang memang jadi keluh kesah lah, bisa dikatakan seperti itulah. Nah, nanti kita bisa ngobrol bareng, kita coba ulik dari sisi ketua DKM kita lah. Ketua Pembangunan Masjid Al-Falah gitu. Baik, selamat pagi Pak Bowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik ya. Di momen pagi ini yang cukup cerah, ditemani dengan kicau burung lah, dengan sinar mentari pagi. Kemudian juga suasana juga sangat mendukung, ini mendung dan sejuk lah dirasakan pagi hari ini. Baik, saya akan memulai satu pertanyaan lah yang berhubungan dengan pembangunan. Nah, terkait dengan pembangunan ini, sejak kapan sih progres awal pembangunan masjid ini mulai dibangun, Pak Bowo? Sebenarnya dari awal mulai peletakan batu pertama lah, bisa dikatakan seperti itulah, dari masjid yang sebelumnya. Anggaplah kita kan kalau ngomongin progres pembangunan, starting dari awal kita merubah total dari menurut kata, kapan sih mulai pembangunan masjid yang bisa dikatakan existing saat ini dari masjid sebelumnya lah, kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Bowo, mungkin bisa diutarakan lah sejak kapan kita mulai pembangunannya. Baik, Baiko, terima kasih sudah mengajak saya untuk sharing pada pagi ini. Rada ngantuk dikit nih, nggak apa-apa ya. Ya, moga-moga. Kegiatan di malam hari juga. Gini Pak, keterkaitan pembangunan Masjid Al-Falah, alhamdulillah saya diamanahin untuk membantu proses pembangunan itu dari tahun 2017. Saat itu kebetulan ketua DKM kita itu Bapak Mufti Usman.
Bapak Mufti Usman mengamanahin saya untuk bantu dalam pemunggaran Masjid Al-Falah. Saya sedikit utarakan sejarah kenapa masjid kita itu dibangun menjadi 2 lantai seperti sekarang ini. Jadi dulu itu masjid kita kan alhamdulillah sudah berdiri ya 1 lantai. Beriringnya waktu lingkungan perumahan kita itu semakin luas, jamaahnya semakin banyak. Dilihat-lihat kok masjidnya penuh, alhamdulillah penuh tuh. Penuhnya tapi penuh dalam tanda kutip antara jamaah dan ruang yang kita siapkan itu tidak balance. Ini nih sedikit saya apa namanya ya dibilang curhat kali ya. Siap. Saat itu tercetus awal itu ya saya ada rasa keprihatinan Pak Eko. Saat bulan Ramadan, awal bulan Ramadan itu kebetulan hari itu hari kerja, kan biasa nih di mana-mana kalau bulan Ramadan itu awal pasti jamaahnya saat pengadaan sholat tarawih itu membludak ya. Iya, biasanya seperti itulah. Itu. Nah, saya kebetulan waktu itu hari kerja, pulang kerja tuh, aduh udah di jalan udah ngebut-ngebut, takutnya nggak kebagian tempat, nggak kebagian waktu untuk ikut sholat jamaah tarawih di masjid. Singkat cerita, sudah sampai rumah, bener masjid sudah penuh, sudah mau mendekati sholat isya, sampai ke melebar ke jalanan ke itu. Nah, apa ya kok? Saya itu kebagian tempat di atas got. Nah, coba bayangkan. Gotnya itu sih memang sudah ditutup sama bambu. Nah, Duh ya Allah, subhanallah ini. Ya alhamdulillahnya jamaahnya membludak ya, insya Allah. Tapi pas saat sholat, aduh ya Allah, ini saya sholat di atas got ini. Gimana nih ya? iya. Ya itu, ya gitu singkat ceritanya. Saya sharing-sharing sama Ustadz Mufi sebagai ketua TKM. Pak, ini kayaknya nih masjid kita harus dipugar ini, karena kita nggak punya halaman seperti masjid-masjid pada umumnya gitu, karena keterbatasan lahan yang Pak Eko sempat utarakan ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama semua teman-teman DKM, sama ketua yayasan juga Ustadz Muhammad Yusuf, dan akhirnya kita bentuk kepanitiaan pembangunan Masjid Al-Falah. Saat itu di kepengurusan DKM saya baru salah satu seksi pembangunan. Akhirnya karena ada keniatan dari semua teman-teman pengurus masjid untuk kita pugar jadi 2 lantai, untuk prasyarat pembangunan dan lain-lain kita bentuk kepanitiaan waktu itu Pak Eko. Iya. Kita bentuk kepanitiaan. Akhirnya di dalam rapat TKM itu Pak Ustadz Mufi mengusulkan saya untuk jadi dibilang ketua pembangunan lah ya Pak ya. Tapi Ya, baik. Terkait dengan perubahan nih dari lantai 1 ke lantai 2 kan pasti ada sebuah pertimbangan. Nah, kira-kira apa namanya dalam sebuah pengambilan keputusan ini dari pembangunan lantai 1 ke lantai 2 kan pasti ada pro kontra. Seperti kata ada yang setuju atau tidak. Betul. Nah, terkait ini dari Pak Bowo itu ada apa namanya? Masukan atau apa sih sehingga dipilih alternatif untuk pembangunan masjid itu 2 lantai lah ibaratnya gitu. Ya kan sisi timur masjid kita itu kan langsung menghadap ke jalan, Ya. ke rumah warga. Tidak mungkin juga kalau kita pelebaran masjidnya itu ke kiri kanan sama belakang. Pasti ya alternatifnya hanya naik ke atas Pak, Ya. jadi 2 lantai gitu. Jadi gitu Ya, siap. maksudnya kita nggak mungkin bisa melebarkan tuh, membesarkan masjid ini dengan melebar, tapi harus naik gitu karena keterbatasan lahan Ya. itu Pak. Nah, tapi biasanya kan ada pro kontra nih dari jamaah atau apa namanya pengurus masjid mendukung atau tidak terkait dengan pembangunan 2 lantai ini misalnya gitu. Iya, alhamdulillah saat itu karena kita semua satu visi ya, bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi jamaah dengan baik. Semua lancar Pak Eko. Ya, siap. Alhamdulillah semua setuju, sepakat. Tahu nggak berapa Nah, saat itu kas kita? coba. 50 juta Pak Eko. Ya. Dengan saya sempat ada rasa
pesimistis juga. Nih kita punya anggaran 50 juta saat itu, kita udah punya masjid walaupun baru satu lantai, kita akan bongkar itu masjid yang lama. Gimana ya? Apakah kita bisa memenuhi ekspektasi teman-teman nih? Akhirnya ya bismillah, niatnya kita niat untuk kebaikan, alhamdulillah kita jalan tuh, kita tekadkan, kita niatkan masjid, sepakat kita bongkar, kita langsung pugar dari bawah gitu Pak Eko. Apakah tidak ada ketakutan dalam hal ini? Kan baik lagi nih terkait dengan sebuah proyek masjid yang notabene adalah 2 lantai, otomatis membutuhkan dana yang besar. Apakah tidak ada ketakutan bahwa wah nanti ini jangan-jangan masjid kita sudah bangun ternyata mandek di tengah jalan, ataupun nggak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya yang sebelumnya sudah bisa dikatakan bisa sholat berjamaah, tiba-tiba dibangun dananya tidak mencukupi, kemudian mangkrak. Dalam arti kita mangkrak tuh tindak lanjutnya ya terbentur dengan urusan dana lah ibaratnya gitu. Nah itu gimana menyikapinya Bobo tuh? Pasti rasa ketakutan itu pasti ada, cuman kan dalam kita kan saat itu bentuk kepanitiaan, dan situ kan banyak teman-teman yang membantu proses pembangunan ini Pak Eko. Dalam satu sisi pendanaan kan kita waktu itu minta arahan juga dari kepengurusan lingkungan, RT, RW, kita semua sepakat kita ini mau bangun masjid dengan dana segini, dengan masjid kita yang lama akan kita bongkar. Gimana, optimis enggak? Alhamdulillah dari warga lingkungan dan yang punya wilayah lah ya, ketua RT, ketua RW itu semua mensupport kita Pak gitu. Jadi ya udah kita jalanin gitu dengan ya inilah, hanya bismillah lah intinya gitu. Bismillah kita jalanin. Bayangin loh Pak Eko, ini anggaran budget buat proyek masjid itu tidak sedikit loh. Nah pasti udah di angka miliaran gitu. Nah kemarin proyeksi Pak Bowo sendiri terkait dengan finishing pembangunan masjid itu tuh bisa tembus di angka berapa sih kira-kira? Ada mereka kata kenapa dengan PD-nya, oh ya kita go ahead lah untuk membangun masjid ini. Oh ya, taksiran Pak Bowo itu total sampai dengan ya bisa dikatakan kelar dari keseluruhan bangunan utama masjid itu tuh kemarin berapa banyak sih sebenarnya value-nya ibaratnya gitu? Dalam RAP itu kan kita ada 2 versi ya. Versi pertama, saya kan kebetulan juga mohon maaf berkecimpung di proyek 3. Nah ya sebenarnya yang proyek saya jalanin kan proyek komersil Pak. Yang saya jalanin di tempat kerja saya. Nah, kalau kita dalam proses pembangunan masjid di Al-Falah ini kan secara apa namanya ya, secara gotong royong gitu. Jadi benar-benar tidak ada hal komersilnya. Itu otomatis akan memangkas RAB yang sesungguhnya gitu. Kalau pembangunan secara komersil itu otomatis kita kan menggait kontraktor dan lain-lain. Kita hanya cuman mengamati, kita hanya mengawasin, yang kerja itu adalah kontraktor. Itu pasti komersilnya akan lebih tinggi. Tapi karena ini kita follow up sendiri, ya setidaknya bisa memangkas 70% dari anggaran yang sesungguhnya. Gitu. Karena jasa kita nggak hitung. Gitu. Jasa. Tapi kalau secara garis besar fixed value tuh taksir kira-kira di angka berapa kalau menurut pandangan Pak Bowo itu? Estimasi kalau untuk di masjid kita ini kan kita kan juga desainnya nggak terlalu muluk-muluk ya, desain sederhana aja. Itu di angka 2,5 miliar itu sebenarnya sudah bisa kita selesaikan secara 100%. Bisa dikatakan cukup besar juga ya, soalnya untuk pembangunan yang notabene hanya ya bisa dikatakan minimalis, tapi untuk apa namanya kebutuhan dananya juga udah mencakup 2,5 miliar ya. Nah dalam hal penggalangan dana ini ada kendala-kendala nggak tidak Pak Bowo yang mungkin selama ini berkecimpung juga secara istilahnya turun langsung ke lapangan, itu proses penggalangan dana itu ada kendala-kendala nggak? Dan proyeksi penggalangan dana itu selain kemarin dari sisi warga sendiri, ada nggak dari sisi eksternal kah atau dari sisi donatur-donatur yang lain yang sekiranya bisa mampu untuk menopang kekurangan dana gitu Pak Bowo, sama kendalanya lah ibaratnya gitu selama ini bentuk pendekan dananya? Keterkaitan penggalangan dana ya Pak. Jadi kan, nah ini ada sedikit sejarahnya juga kenapa terjadi ada yayasan ya.
Jadi dulu sebelum kita berproses pembangunan itu kan belum ada yayasan. Nah di situ karena kita proyeksi akan membutuhkan besar dana dan kita ada ikhtiar mau membuat proposal dan lain-lain di luar lingkungan tempat tinggal kita, ada prasyarat kita mesti perlu yayasan Pak. Nah kita bikin yayasan untuk membuat proposal pengajuan dana keluar. Beberapa itu kita sudah waktu itu kita sudah jalankan tuh, alhamdulillah ya pasti akan ada hasil gitu. Jadi ikhtiarnya kita menggalang dana, satu dana swadaya masyarakat murni dari PGH 5, kedua proposal dari luar, dana penggalangan dana infak ke jamaah dan warga sekitar, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya sangat berbahagia dalam hal ini karena warga kita sangat apresiasi, jamaah kita itu sangat apresiasi dengan pembangunan proyek ini. Kebetulan kan saya juga ikut keliling nih, ikut mutar, ikut berkecimpung langsung dalam penggalangan dana. Di situ saya face to face ke seluruh warga muslim di khususnya RT 1 sampai RT 4. Itu semua welcome Pak, alhamdulillah mensupport semua, nggak ada yang ada rasa keberatan, itu nggak ada. Disitulah timbul keyakinan buat kita nih tim pembangunan, alhamdulillah nih pasti akan ada jalan walaupun step by step. Ya kita sama-sama tahu nih anggaran pembangunan masjid kita itu step by step, ibaratnya ilmu raya Pak. Nah tadi terkait dengan kita kan balik ke warga nih, oh iya ini kok pembangunan masjid nggak kelar-kelar, padahal kebutuhannya juga lagi banyak nih. Misalnya kan suatu hal yang tadi saya bilang tadi, wujud dari sebuah kendala untuk penggalangan dana kan tadi kebutuhan yang semakin tinggi dari sisi warga kita. Kan belum tentu semua dalam tanda kutip perekonomiannya sama. Terus dari sisi kebutuhannya juga belum tentu sama. Walaupun sama-sama anak satu, tapi secara kebutuhan, yang satu jajannya sehari 10.000, yang satu jajan 20.000, kan otomatis akan mempengaruhi tingkat pemasukan atau penggalangan dana yang Pak Bowo lakukan lah, misalkan gitu. Nah biasanya kan gendeng-gendengan ataupun kuping-kuping yang dalam kata kritikan lah ibaratnya gitu, kok ini pembangunan masjid gak kelar-kelar ya, narik dana terus, padahal saya juga kebutuhannya lagi banyak. Nah ada nggak seperti itu sih dari sisi warga kita yang ngerasa keberatan lah, dari sisi bilang kan kalau Pak Bowo bilang kan tadi kan bagus-bagus mensupport segala macam tadi, apakah memang seperti itu semuanya atau memang tadi saya bilang tadi sebenarnya ada ibaratnya gitu ngerasa keberatan, cuman ngomongnya di belakang ibaratnya gitu, mungkin gitu Pak Bowo. Alhamdulillah sih yang tersampaikan ke saya tidak. Oh iya. Berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah tidak ada bagus yang ya. sampai mengeluh dalam hal itu, dalam hal proses itu. Tapi kalau di belakangnya saya nggak tahu ya. Saya selalu husnudon aja deh Pak. Iya. Nah kenapa? Optimis lah gitu ya. Kenapa yang tadi Pak Eko sampaikan pembangunan ini ibaratnya durasinya lumayan lama. Kalau bisa dibilang nggak lama Pak. Kalau kita ini kan prosesnya kita kan penggalangan dana secara step by step gitu ya. Saya dan tim dikasih amanah untuk membangun masjid ini, nih lu Bowo ada uang 50 juta. Beda halnya dengan saya kerja di project yang mungkin di project yang setelah saya kerja, Pak Bowo, Mas Bowo, ini anggaran nih 5 miliar budget untuk pembangunan. Dengan mudahnya Pak, saya bisa selesaikan paling lama 2 tahun kita selesai. Saya bisa merekrut semua vendor-vendor, kita barengkan kerjanya. Kalau ini dengan anggaran yang mohon maaf itu ibaratnya step by step, kan saya harus memilah-milah Pak, mana dulu yang prioritas harus saya kerjakan. Dan itu juga beberapa kali banyak jeda tuh ada anggaran semuanya 100 juta, kita akan bangun mana dulu prioritas nih, baru kerja 2 bulan 3 bulan anggaran habis, stop lagi. Kita ngumpulin lagi sedikit-sedikit, sudah mau mencapai kira-kira untuk target proses item yang bisa kita kerjakan, kita jalan lagi begitu Pak. Nah kan Bapak juga sama-sama tahu kita bangun masjid di tahun 2018 akhir. Betul. Tahun 2018 awal. Baru kita kalau nggak salah tuh bulan Maret waktu itu baru kita mulai
masa konstruksi sisi bawah di awal 2019 ya, di akhir 2019 ya, kan terserang COVID nih kita ya, Pak. betul. Sama-sama tahu nih perekonomian kita nih terguncang. Saat itu ada rasa pesimis tuh karena pembangunan baru mencapai tahap fondasi konstruksi setara kasar. Ya. Walaupun mungkin alhamdulillah satu sisi yang di sisi selatan kita nggak bongkar untuk sholat sementara waktu itu. Ya, betul. Untuk temporari kita nggak bongkar. Ada rasa pesimis sih waktu itu. Waduh, kita lagi semangatnya bangun, ada masalah kasus tuh COVID-19 kan, yang ekonomi kita ya ekonomi global kan pasti sangat terganggu tuh. Gimana nih caranya nih? Tapi lillah ta'ala kita sama-sama gotong royong, bahu membahu nih teman-teman DKM. Yuk pembangunan tetap kita jalanin, kita teruskan walaupun ibaratnya progresnya landai gitu, tidak bisa melesat kayak pesawat gitu. Iya. Nah, tapi ternyata antusias warga kita tidak berkurang. Itu emang kayak berkah dari Allah ibaratnya gitu ya, dari setelahnya sama. dikasih apa namanya keluasan rezeki dengan proses yang sama ibaratnya gitu ya. Infaknya tidak berkurang, malah bahkan beberapa ada yang lebih dari luar gitu. Di situ makin timbul rasa optimis tuh untuk percepatan pembangunan ya sampai sekarang ini dari tahun 2018 dari tahun 2024 progres pembangunan kita kan sudah sama-sama bisa kita lihat Pak. Minimal saya tidak merasa bersalah saat saya bangun masjid, itu masjidnya sudah ada bisa buat sholat. Sekarang kita sudah bisa kembalikan lagi itu masjid untuk bisa buat minimal bisa buat sholat jamaah, minimal jamaah tidak kehujanan. Itu tanggung jawab moral saya. Alhamdulillah ya, saya sudah sangat, maksudnya saya sudah memenuhi tanggung jawab saya, mengembalikan dari masjid tadinya sebenarnya sudah ada tapi kapasitasnya kurang, kita pugar, sekarang juga sudah kita kembalikan lagi dengan volume jamaah yang insya Allah kapasitasnya lebih banyak. Nah, gitu. Kalau dilihat dari sisi pembangunan kan ada poin-poin yang sekiranya butuh dana yang besar. Ya. Nah, dari sisi pembangunan masjid ini, area mana yang selama ini butuh dana cukup besar? Dari sisi kubah kah? Apakah dari sisi interior masjid kah? Ya pada gitu. Pasti kalau dana yang terbesar adalah di struktur Pak, konstruksi, karena di situ kan ini kan konsep pembangunan 2 lantai itu kan kita nggak boleh asal kan, nggak boleh asal menciptakan struktur itu. Ya kita harus hitung secara detail balok-baloknya, kolomnya, cakar ayamnya kan itu harus perhitungkan sesuai kan lucu ya, tiba-tiba gempa terus ambruk misal gitu ya. Standar gedung ya jangan ambruk. Standar gedung kita harus proses dengan standar gedung. Nah itu yang membutuhkan anggaran minimal separohnya dari total nilai proyek itu gitu. Nah ke situ lagi ke aksesoris, ke lantai. Alhamdulillah lantai kita juga udah granit tuh, bukan keramik Pak. Itu granit anyes loh itu asli. Granit. Terus kubahnya kita juga alhamdulillah nih. Kubahnya kan ini kan pakai kubah anamel. Terus ring kubahnya juga ada kaca yang sama nih. Mungkin di Tambun Utara ya banyak yang pakai kaca-kaca patrik gitu ya. Tapi ini alhamdulillah udah standar nasional lah gitu. Kubah dan kaca yang kita pasang ini bisa dibilang udah memenuhi syarat SSI ya. Gitu. Kubahnya dulu pada kita penggalangan dana kubah juga ini berproses dengan lelang. Itu salah satu mencari dananya. Ini ya alternatif untuk penggalangan dana lah ya berarti gitu ya. Nah kalau menurut Pak Bo nih, kalau secara kondisi sekarang itu sudah berapa persen sih progres pembangunan masjid ini? Udah capai hampir 90 atau 95 atau berapa yang kira-kira kalau menurut Pak Bo dari sisi kondisi existing pembangunan masjid sekarang ini? Dari nilai proyek yang semestinya itu yang tadi kita estimasi 2,5 miliar, itu kan kita kurang lebih ini sudah menghabiskan anggaran itu di angka 1,6 miliaran lah. Iya. Alhamdulillah banget tuh. Jadi kurangnya ya kurang lebih 900 juta itu kita alokasikan untuk aksesoris yang
melekat di bangunan itu sendiri gitu, baik itu interior maupun eksterior. Nah untuk progresnya sendiri itu sekarang sudah mencapai kurang lebih 85% Pak gitu. 15% itu kita asumsikan untuk aksesoris yang akan melekat di bangunan itu sendiri sebagai pelengkap pembangunan kita. Kayak seperti sekarang ini nih, kita sama-sama lihat kita kan lagi bangun menara tuh, mau dalam tahap proses penyelesaian menara. Menara itu sebagian bukan bagian dari aksesoris, itu karena kan melekat ke struktur bangunan. Kenapa itu juga kita salah satunya kita prioritaskan selesaikan? Karena itu bagian dari konstruksi Pak. Kalau menara itu kita nggak segera selesaikan dalam cuaca, terutama dalam cuaca hujan nih, itu karena kan dia konsepnya ngeblong, air masuk semua ke dalam. Jadi masuklah ke ruang sekretariat yang bawah, dekat pengimaman. Walaupun mungkin bisa dikatakan kalau ngomongin fungsi menara kan sebagai fungsi apa namanya seni aja lah, kalau ngomong secara fungsi kan bisa dikatakan hanya untuk menaruh pengeras suara, bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi memang nilai apa namanya value yang lebih di sini adalah value artistik atau value seninya lah. Karena kan kalau kita ngomongin sebuah masjid ya nyanding kubah dengan minimal beberapa menara lah ibaratnya gitu. Karena kita kan ke minimnya lahan segala macam kita cukup satu menara, dan itu juga memang udah memakan sedikit banyak alokasi dana kan pastinya kan. Nah, iya the next project setelah tadi dibilang hampir nilai pencapaian yang udah 90 atau 95% tadi, the next project untuk setelah progres ini anggaplah menara bisa terselesaikan tuh, selanjutnya tuh apa kira-kira yang jadi prioritas dari sisi para pengelola gitu? Apakah menambahi taman-taman masjid atau langsung fokus ke interior dalam masjid lagi ibaratnya gitu? Baik, boleh nggak kita break dulu nih? Iya boleh ya, sambil ngopi dulu. Pak Ahmad, break dulu Pak Ahmad. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya. Ya, minum. Sambil nunggu nasi uduk sebenarnya sih. Ini sudah ada telepon dari rumah, kayaknya ada minta nasi uduk. Nah, kita coba lanjut ya, terkait sama Pak Bowo. Kan pasti kan punya sedikit kritik dan saran lah terkait ya, bisa ke pengurus masjid, bisa keluarga. Itu mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan terkait sama ya tadi lah, selama ini Pak Bowo pegang terkait tanggung jawab yang sudah diberikan ke Pak Bowo. Kan sedikit banyak pasti ada, saya sebenarnya sibuk, udah ngurusin rumah sendiri aja gak kelar-kelar, ini suruh ngurusin tanggung jawab yang bisa dikatakan kan bagi lagi nih, kita kan kalau berhubungan dengan masjid kan sifatnya adalah sosial kerja yang bisa dikatakan ya tadi lah saya bilang, telah ukurnya kerja kan pasti value, namanya kata duit lah ibaratnya gitu. Nah kalau ngomongin kita sebagai pengurus masjid ataupun pengurus ketua pembangunan ibaratnya gitu kan, kerja kan otomatis kan tadi bisa dikatakan kerja sifatnya adalah ibadah tanpa ada embel-embel nanti saya digaji dari DKM kan, seperti itu kan enggak. Nah mungkin Pak Bowo ada tadi saya bilang ada nggak keluh kesah ataupun kritik yang sekiranya mau disampaikan, ya bisa ke siapa aja lah, bisa dikatakan bisa ke pengurus, bisa ke jamaat segala macamnya yang sekira jadi unek-unek Pak Bowo sendiri lah selama ini pegang bangunan. Monggo Pak Bowo. Iya, kalau keluh kesah itu manusiawi ya Pak pastilah. Walaupun kita juga kerja sosial gini, tapi itu keluh kesah manusiawi gitu. Cuman hal itu cuman sebagai ini aja, ya kita jadikan motivasi untuk lebih semangat lagi. Jadi tadi keterkaitan dengan ada saran atau kritik buat warga, jamaah ataupun pengurus. Kalau saran buat jamaah ya inilah ya, alhamdulillah jamaah sudah sabar, tapi beginilah proses pembangunan kita yang kita lakukan dengan budget yang step by step gitu ya. Sarannya intinya ya kita sama-sama bersabar aja, sabar dalam melaksanakan proses pembangunan ini. Intinya apa yang kami lakukan insya Allah inilah sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Jadi kenapa dalam itu yang dibutuhkan semuanya gini, kita kenapa proses contohnya gini ya, yang gini sekarang lagi kita lakukan menara. Proses menara dulu, kenapa sih
Bowo kamu nggak selesaikan dulu itu ruangan utama, kenapa kamu lari ke menara? Hal demikian itulah yang kadang mungkin pemahaman kita kan beda-beda. Betul. Tapi pemahaman saya karena saya berjalan dari saya ini orang proyek, saya orang proyek, saya berkewajiban untuk menyelesaikan proyek itu secara secara teknisnya itu harus terpur dulu gitu loh Pak. Saya berkewajiban untuk menyelesaikan itu dengan step by stepnya secara struktur, ya saya harus selesaikan menara dulu. Setelah selesai menara, karena kan kalau walaupun saya saat ini menaranya nggak saya kerjakan itu, toh sekarang di bawah juga udah bisa buat sholat kan. Iya, betul. Pak, kira-kira ini saya bertanya sama Pak Eko nih. Pak Eko sendiri merasa tidak nyaman kah dengan kondisi sekarang ini? Ya kalau saya pribadi, karena kan juga saya ngelihat dari fungsi masjid ya, kalau ngomongin nyaman nggak nyaman itu kan relatif. Ya. Konsepnya relatif itu ada yang suka pakai AC, ada yang belum suka pakai AC, ada yang seneng dengan angin alami, misalnya tadi karena kita dekat sawah, misalnya masjid yang mewah, mepet sawah ibaratnya gitu kan. Saya seneng angin Pak. Nah betul, makanya itu dia tadi angin alami, mepet sawah ibaratnya gitu dengan hijau tanaman padi ibaratnya gitu kan. Angin juga masuk juga enak ibaratnya gitu. Nah tadi sudut pandang saya kan dari setiap orang beda-beda. Betul. Ada yang tadi saya bilang tadi, oh harusnya Pak Bu nih di dalam masjid itu pakai AC ini, jadi kita sholatnya nyaman, nggak kepanasan. Tapi sebenarnya kalau ngomongin saya pribadi ya, fungsi masjid kan kita kebanyakan rutinitas yang harian ya, bisa dikatakan begitu kan? Sholat 5 waktu. Betul. Dan ngomongin durasi sholat 5 waktu, selama-lamanya kita dari mulai azan sampai dengan penutup doa lah ibaratnya gitu ya, apalagi sholat itu yang memang sifatnya sebentar bisa gitu kan, nggak butuh durasi sampai dengan setengah jam. Betul. Jadi kalau ngomongin secara penggunaan AC yang paling ideal, memang sebenarnya nggak terlalu banyak digunakan. Dan berarti kata kalau ngomongin kita ya, pemakaian di rumah kita menggunakan AC itu sudah memakan hampir 50% penggunaan listrik di rumah. Nah, ini juga pasti akan jadi kendala tersendiri. Karena kan kalau ngomongin kita luasan masjid yang cukup besar, ibaratnya anggaplah kita 10 kali 10. Berarti kan area yang tercover untuk AC udah kurang lebih cukup nggak cukup hanya 1 atau 2 unit AC. Dan PK-nya juga harus cukup yang mumpuni. Berarti kata minimal 1 sampai 2 PK untuk mencapai kondisi yang ideal. Dingin yang cukup lah ibaratnya gitu. Nah padahal tadi saya bilang tadi fungsi masjid yang utama dari rutinitas harian tadi penggunaannya nggak lebih dalam setiap satu sesi kita sholat wajib ibaratnya gitu kan ya, nggak sampai setengah jam lama-lamanya. Jadi gitu Pak Eko. Keterkaitan AC itu kan ya memang kita secara konstruksi, secara planning, set plan-nya itu area AC itu kita sudah persiapkan. Ya, betul. Misalnya kita tetap akan upload lah ke depan dengan alokasi data yang cukup, sama semua area yang kita prioritaskan juga sudah tercover lah ibaratnya gitu. Baru kita akan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang nantinya bisa membuat nyaman jamaah lah. Kita nggak akan menafikan bahwa kebutuhan nyaman dan sejuknya untuk beribadah itu tidak diakomodir lah. Kita tetap akan akomodir, tapi seiring dengan berjalannya waktu nggak langsung buru-buru. Oh ya, setiap si A minta satu hal kita langsung plotkan ke area yang dimau lah ibaratnya gitu kan. Enggak gitu. Jadi ya kembali lagi tadi gitu, skala prioritas itu yang kita harus pertimbangkan gitu. Prioritasnya apa? Ya ini loh. Tadi Bapak sempat singgung setelah selesai menara itu apa gitu kan gitu. Menara selesai, tanggung jawab saya secara konstruksi selesai Pak. Jadi itulah kenapa menara saya prioritasin. Berarti dengan secara nggak langsung Pak Bowo declare nih pada saat sekarang ini nih, kesannya setelah pembuatan menara ini selesai, saya mau menyerahkan nih ke ketua DKM nih, terserah selanjutnya mau gimana gitu maksudnya Pak Bowo atau gimana nih? Kalau ada yang mau begitu nggak apa-apa. Maksud saya gini loh, itu tadi yang saya utarakan itu adalah tanggung jawab secara konstruksi. Secara fisik bangunan ini loh bangunan sudah selesai. Karena menara juga butuh konstruksi. Nah kita
akan lanjutkan lagi ke interior dan eksterior, aksesoris yang melekat di bangunan itu sendiri. Satu persatu kan kita juga sudah mulai itu angin, jendela-jendela juga yang sisi selatan sudah terpasang walaupun belum sempurna itu. Nah, jadi tadi keterkaitan ke AC, memang nih jamaah kita memang ya semua kan ya kan banyak ya, pasti dia masing-masing jamaah juga punya ide, punya apa namanya pemikiran yang beda-beda dong. Kita sebagai pengurus di sini juga harus bisa aware, bisa merasa, maksudnya bisa bijak juga dalam menyikapin itu. Jangan ya apa namanya, jamaah kita juga nggak semuanya mau pakai AC lah. Betul. Ada yang minat pakai AC, ada. Aduh Pak Bowo, ini enak kok. Sisi selatan itu kan sudah sawah tuh. Kita manfaatkanlah alam. Di samping itu bisa buat memanage anggaran, memanage biaya operasional DKM, tapi kan juga alamiah tuh, udaranya segar, sehat. Dengan apa namanya tata letak masjid kita yang di secara geografis masih ada di area alam yang luas, kenapa kita paksakan dulu gitu? Kita nikmatin dulu lah anginnya masih bisa masuk. Kecuali satu sisi di sisi selatan itu sudah padat gitu. Jadi kalau urgensinya saat ini untuk kita pakai AC itu sebenarnya seperti tadi yang Pak Eko utarakan juga, kita di masjid juga mungkin ya bisa durasi paling lama setengah jam, atau kalau mau taklim bisa 1 jam gitu. Itu sih untuk saat ini belum urgent banget Pak. Kita masih banyak yang harus diprioritaskan gitu. Nah, keterkaitan dengan tadi tahapan setelah menara itu, insya Allah kita akan berlanjut ke tahap pemasangan pintu dan jendela di ruangan utama sambil menunggu dananya. Sama-sama ini Pak Bowo terkait dengan ya baik lagi lah kan, kalau ngomongin area konstruksi besaran masjid sudah Pak Bowo lalui, maksudnya sudah mulai dikerjakan lah ibaratnya gitu. Nah, tapi kan kita ada sedikit satu kendala nih kan, kalau ngomongin masjid biasanya ada tempat wudhu. Nah, kalau kita ngeliat ke bawah ini kan tempat wudhu masih kondisi yang sama sekali belum tersentuh lah, bisa dikatakan masih kondisi yang original the last masjid lah ibaratnya gitu. Nah, itu kalau menurut versinya Pak Bowo itu ke depan mau gimana nih? Apakah nanti tanggung jawab nanti pengurus DKM untuk bisa mengembangkan posisi tempat wudhunya, ataukah ada prosesnya? Oh ya, nanti kita tempat wudhunya kita bedakan nih antara yang jamaah putri atau perempuan dengan jamaah yang laki-laki ibaratnya gitu. Jadi seolah-olah dua sisi, tapi melihat dari sisi tata letak tanah. Kira-kira versinya Pak Bowo tuh ke depan mau gimana sih untuk terkait dengan pembangunan tempat wudhu ini nih ke depannya ibaratnya gitu tuh. Sudah dipikirkan juga atau belum ibaratnya gitu, ataukah udahlah pokoknya dari saya cukup nih dari sisi bangun masjid dan menara, nanti untuk yang lain-lain saya serahkan ke yang berkepentingan misalnya gitu. Oh iya, baik. Keterkaitan tempat wudhu ya. Jadi secara set plan yang kita dulu buat saat kita pertama merancang ini bangunan, itu ya kita sudah buat kan set plan-nya. Memang tempat wudhu itu juga nanti akan kita pugar. Nah, tapi memang kenapa sampai sekarang kita belum sentuh? Karena itu tidak saat itu belum masuk ke dalam tahap pertama pembangunan masjid utama itu sendiri gitu Pak. Memang dulu planningnya setelah masjid utama ini kita selesaikan pembangunannya, baru kita merambah ke area tempat wudhu gitu ya. Sekarang sendiri juga tempat wudhu masih bisa kita pakai kan. Betul. Karena kan nanti kan tempat wudhu itu karena dia areanya bersinggungan dengan perencanaan gedung TPA yang mau kita bangun, itu nanti kita mau pugar, kita satukan dengan desain bangunan TPA atau TKIT ya. Itu jadi itu butuh proses yang lumayan lagi Pak. Jadi itu kita ya kalau nanti saya masih diamanahin, ya insya Allah saya akan jalankan. Tapi kan setelah kita pokoknya saya fokusnya adalah di pembangunan masjid utamanya dulu. Setelah masjid utamanya dikira sudah selesai, saya akan serah terimakan dulu ke DKM, ke jamaah. Nah disitulah
keberlanjutan tempat wudhu itu kita pikirkan lagi. Nah, itu kan nanti kebijakan DKM lagi dong. Betul, Apa? betul. Duh, gantian yang lain lah gitu. Apa namanya, kepengurusan pembangunannya gitu, mungkin refresh untuk area wudhu dan TPA, mungkin ada lagi yang mau follow up gantian itu Iya, juga iya, nggak apa gitu Pak Eko. Nah, kalau dari sini saya lihat nih, kan kalau konstruksi bangunan masjid tadi saya bilang ada bangunan utama, ada serabi, ada menara, ada tempat wudhu. Nah, kita nih saya lihat nih keterbatasan area parkir nih tempat kita nih, misalnya kita kan yang tadi saya bilang tadi nih, tempat kita kurang mengakomodir dari sisi kesesuaian dengan fungsi masing-masing area lah. Nah, ada nggak wacana dari Pak Bowo untuk area parkir mana yang nanti kedepannya bisa diplot untuk bisa kan dari misalnya nih kita ngomongin sholat Jumat pasti jamaahnya yang bludak dan tempatnya kadang-kadang pasti bawa kendaraan dan mungkin jalan kaki. Yang tadi saya bilang tadi kan orang juga ngerasa punya fasilitas kendaraan masa nggak dipakai untuk ke masjid. Kan bagian kalau ngomongin kita punya kendaraan dan tujuannya untuk ke ibadah kan bisa dikatakan bahwa barang yang kita miliki berfungsi untuk dengan niatan ibadah. Betul nggak? Nah, pada saat ngomongin kita bawa kendaraan, otomatis kan kita butuh nih area yang bisa dikatakan nyaman dan yang peruntukannya untuk parkir, sehingga kita tidak mengganggu area publik yang lain. Karena kalau ngomongin kita di parkir di jalan, otomatis kan mengganggu dari sisi penggunaan. Ya, dari gaya kita kan hidup bersosial. Gak semua bahwa di sini adalah Muslim, betul nggak Pak Bowo? Kan kita kan variatif, ada yang Muslim, ada yang apa namanya non Muslim, bisa dikatakan seperti itu kan. Otomatis butuh area yang memang peruntukannya sesuai dengan apa yang kita mau lah ibaratnya gitu. Nah, ada nggak wacana dari Pak Bowo ke depan kita ada nggak sih plot untuk area parkir dan butuh apa ini perapian atau gimana ibaratnya gitu Pak Bowo? Belum ada. Aduh. Bingung. Baik, ada ide. Aduh. Ya kalau saya pribadi mungkin area belakang masjid nanti kita coba desain untuk bisa kita ratakan area tanahnya segala macam, bisa diplot untuk bisa area parkir lah ibaratnya gitu. Nah, baik lagi nih kita udah di penghujung acara lah karena juga waktu udah semakin siang. Nah, dari Pak Bowo kira-kira ada hal yang ingin disampaikan lagi atau tidak kepada apa namanya tadi saya bilang jamaah ataupun apa namanya ke tim-tim yang lain lah terkait untuk apa namanya kemajuan kita bersama lah bisa dikatakan seperti itulah. Ada nggak unek-unek makhluk kosan yang masih tertinggal dari sisi Pak Bowo untuk kebaikan TKM Masjid kita, masjid tercinta inilah ibaratnya gitu yang sudah cukup megah sekarang ini. Walaupun tadi saya bilang tadi masih butuh asupan dana, maksudnya dari sisi donatur kita nggak menolak lah bahwa progres ke depan kita pasti akan cukup makan biaya. Pertama terkait dengan interior masjid, kedua terkait dengan eksterior. Misal kita tadi bikin taman, kita bikin apa namanya perbaikan tempat wudhu, kita ngerapiin tempat parkir misalnya seperti itu. Kemudian interiornya kita pasang tadi pintu kah atau jendela segala macam. Nah, kita tetap akan apa namanya menerima dengan lapang dada kepada jamaah ataupun donatur sekalian yang memang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan dari dengan kita beramal di jalan Allah nanti kita dibuatkan rumah yang terbaik di dalam surga. Mungkin itu. Nah, silakan Pak Bowo ada apa namanya kritik dan saran sebelum kita tutup apa namanya perbincangan pagi ini lah sebenarnya sebagai pemula. Karena kan balik lagi nih bahwa saya sendiri ini apa namanya baru pertama kali untuk bisa apa namanya sedikit berbincang untuk bisa kita naikin ke media sosial lah misalkan seperti itu. Silakan Pak Bowo. Ya, terima kasih Pak Eko. Jadi ini alhamdulillah ya kita sama-sama masjid kita sudah bangun dengan progres yang tadi saya utarakan 80%. Secara operasional masjid kita juga sudah kita pakai baik itu lantai 1 maupun lantai 2. Nah, keterkaitan dengan penyelesaian pembangunan tahapan-tahapan yang akan kita lalui setelah ini adalah penyelesaian interior dan eksterior yang melekat pada bangunan itu sendiri. Sedikit saya mau jabarkan seperti area mihrab. Itu area mihrab itu juga sebenarnya masih baru dasar. Di situ akan kita pasang ornamen kaca patri, akan kita pasang ornamen GRC, kita akan pasang ada kaligrafi juga di situ. Itu juga lumayan memakan biaya. Setelah itu kita akan pasang pintu-pintu dan jendela di ruang utama, itu juga sangat memakan biaya. Setelah itu juga kita akan pasang ornamen kerawangan GRC di area fasad masjid sisi utara dan sisi barat.
itu juga akan memakan banyak biaya, yaitu akan kita laksanakan bertahap. Insya Allah tahap pertama setelah menara ini kita bangun, kita akan berprogres pemasangan pintu-pintu dan jendela di ruang utama. Setelah itu kita akan masuk ke area aksesoris di area mihrab. Setelah itu kita akan menggait vendor GRC. Alhamdulillah vendor GRC ini sudah ada yang mau menawarkan diri, cuman mereka itu maunya itu dilaksanakan langsung selesai gitu Pak. Jadi tidak mau sedikit-sedikit parsial. Mereka akan support ke masjid kita sampai itu kebutuhan GRC yang akan kita pasang selesai. Nah itu yang belum bisa kita jalankan karena kan di situ akan menstop anggaran Pak. Jadi kita akan fokuskan anggaran itu untuk pembayaran progres GRC. Walaupun dari sisi vendor yang supplier yang akan mensuplai itu mau dicicil, alhamdulillah pembayarannya disicil dan itu juga biayanya dengan diskon khusus itu diskon. Setelah GRC selesai, kita masih ada PR di pemasangan railing balkon, railing teras, railing teras itu kita juga beberapa di lantai 2 belum terpasang. Jendela-jendela di lantai 2 juga belum terpasang. Lalu kita juga akan perbaikin area sekitar taman, kayak yang sisi barat juga dari desain itu juga nanti rencananya akan kita kasih bikin taman Pak. Sisi utara juga kita akan buat taman supaya lebih asri gitu loh. Keterkaitan juga dengan itu, setelah masjid kita tertutup mungkin nanti progres terakhir adalah di pemasangan AC. Kenapa saya usulkan ke ketua DKM AC kalau bisa terakhir Pak, karena kalau kita segerakan sekarang AC, setelah kita pasang AC pasti dari segi operasional, dari segi kebutuhan listrik itu kan langsung meningkat Pak. Kapasitas listrik sekarang yang terpasang aja masih belum mencukupin untuk operasional yang ada, apalagi akan ketambahan AC, itu kita harus up lagi itu daya, dan itu butuh biaya yang nggak sedikit. Untuk saat ini saya rasa AC belum prioritasnya nanti setelah apa yang ditargetkan aksesoris dan lain-lain itu selesai. Itu kembali keterkaitan ke jamaah. Terima kasih ke semua donatur yang sudah mau menyumbangkan hartanya, pikirannya ke Masjid Al-Falah tercinta ini. Tak bosan-bosannya saya juga masih mengharapkan untuk supportnya ke jamaah dan donatur semuanya untuk penyelesaian pembangunan ini yang bisa dibilang tinggal take off atau landing? Tinggal take off, sedikit lagi selesai gitu. Kita harus tetap semangat untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini secara 100%. Semoga para donatur semua yang terlibat, baik itu secara material maupun secara moral, semua dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dimudahkan usahanya, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kalau diberikan keberkahan dalam hidup di dunia ini, dan semoga kelak kita sama-sama bisa berkumpul Pak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin begitu dari saya, ada lagi yang perlu bisa. Iya. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu bincang-bincang pagi ini dengan Pak Bowo sebagai Ketua Pembangunan Masjid Al-Falah dari periode 2007 sampai dengan 2017. Sekarang. 2017 sampai dengan sekarang. Ke depan mungkin kita akan bincang-bincang dengan tim yang lain terkait dengan kemajuan masjid, terkait dengan kegiatan-kegiatan apa aja yang nanti ada di dalam Masjid Al-Falah, sehingga bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan lah bagi jamaah sekalian, sehingga kita bisa memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang sifatnya positif. Demikian mungkin dari saya dan Pak Bowo.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, ini minum. Gini, monggo diminum. Kita ngopi dulu. Siap.